Oh jadi ini kungfunya ini kungfu yang Tradisional pakai pedang-pedang gitu? Iya betul, saya dulu main Oh. pedang, toya, tombak, terus main double stick. Oh oke. Kenal? Tahu Oh, lah. kenal, makin nggak kenal. Heeh. Mus, sini. Gini, lu tuh jangan cuma main atas doang. Nanti kalau di bawah, lu kasih, orang ini kok mau ngajarin saya? Oh turnamen? Turnamen. Dalam satu hari, satu malam itu 3 kali fight. Berarti 8 man. 8 man turnamen? 8 man Oke. turnamen. Bayangkan, pro, 8 man turnamen, only MMA gloves, sama gum seal. Oh, Kamu harus main 3 kali. Berapa ronde? 3 ronde? 3 ronde. 5 menit lagi? 5 menit dong. 5 menit? Harus. Halo guys, welcome to Fight Ring Podcast. Bersama saya Hari. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang sosok yang sangat terkenal di dunia combat di Indonesia, yaitu Bang Mustadi Aneta. Halo. Hai. Waduh, thank you banget nih Bang, udah datang ke sini. Siap. Ya kan, wah jauh-jauh dari mana tuh? Dari Cipayung saya. Dari Cipayung ya. Jakarta Timur. Jakarta Timur, datang ke sini loh, ke Pantai Nakapuk, lumayan loh. Siap. 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam nih. Waduh, thank you banget ya. Nah, sekarang kita nih mau ngobrol nih sama Bang Mustadi. Ya kan mungkin kalian kan udah sering kenal lah ya, sering dengar Bang Mustadi. Wow, ini Presiden ISKA, terus pelatihnya si Randy Pangalila, segala macam kan. Nah, tapi kali ini kita mau ngobrol tentang background-nya Bang Mustadi ini sebenarnya dari mana sih? Ya kan, mungkin kalian belum pernah denger nih, cuma pernah dengernya, oh ini si pelatihnya si ini si Presiden ISKA, ya kan. Nah, kali ini kita coba nih mau denger langsung dari sumbernya. Oke Bang, gimana Bang? Pertama kali coba background-nya Bang Mustadi sebenarnya orang mana sih sebenarnya? Dari mana gitu loh? Saya, kalau orang tidak mengenal saya lebih dekat, mungkin dia nggak tahu saya orang mana gitu. Jadi saya itu orang Jawa, Jawa Tulen. Bapak Ibu Jawa semua, yang sayangnya saya tidak bisa bahasa Jawa. Jadi itu jadi dilema ketika orang nanya, "Coach, orang apa?" "Orang Jawa." Langsung dia ngajak bahasa Jawa. Oh jangan gitu. Oh berarti gedenya di Jakarta? Gede di Jakarta. Oh gitu. Lahirnya udah Jakarta. Lahirnya Jakarta, orang tua Jawa semua. Kalau di rumah orang tua ngomongnya Jawa, tapi saya kan ngomongnya Jakarta. Oh gitu. Berarti orang-orang Jakarta, misalnya orang Jakarta. Betawi nih. bukan ya Jawa. Betawi juga bukan. Betawi juga Numpang ya. Oke, berarti gitu. Dari ini ya. Sekarang udah umur berapa, Bang? Sekarang umurnya 47. Wah, 47 tahun. 47 loh. Ya. Gila. Sudah lumayan. Tapi yang amazing ini umur 47 tapi badan masih begini nih. Iya, nah, ini nih yang luar biasa gitu loh. Beda dengan orang biasa nih. Ya sebenarnya komitmen. Komitmen. Karena kita ada di dunia ini, terus juga ada passionnya di dunia combat, terus ada pacuan juga. Kalau misalkan kamu ada di dunia combat, terus juga kamu orang yang punya pengaruh, artinya kita influence gitu ya. Kita juga ngajar. Jadi ada pacuan dalam diri saya, ya harus tetap fit gitu. Menjaga kondisi tubuh. Bahkan bukan hanya itu, secara skill juga saya tetap matengin, tetap belajar terus, tetap belajar dan tetap bertajam. Itu yang beda nih. Makanya kalau orang nggak tahu umurnya aslinya pasti dikira masih 30-an kayaknya. Tapi ternyata udah 47 tahun. Amazing. Oke, boleh nggak ceritain pertama kali background martial art-nya tuh apa gitu? Jadi bermula kalau dari masa kecil itu yang saya anggap tidak jadi hitungan, karena masa kecil itu biasanya disuruh orang tua. Saya sudah belajar, awalnya belajar pencaksilat, karate, terus juga akhirnya jadi ayah saya itu guru kungfu. Guru kungfu, ayah saya itu guru kungfu, kemudian dulu ngajar punya perguruan, terus ikut sama ayah saya ikut belajar kungfu. Nah, tapi namanya cuma orang tua kan sibuk apa, terus saya diarahkan, udah kamu belajar kungfu gitu, belajar kungfu. Saya belajar sendiri, cari guru. Ya termasuk perguruan itu yang dulu bapak saya belajar juga di daerah Jatinegara. Jadi
Kalau ngomong perguruan kungfu itu kalau di Jakarta itu yang fenomenal itu kan yang legend itu kan Lo Banteng. Nah, Lo Banteng itu kan ada anak perguruannya Lo Siogok gitu. Adiknya kalau nggak salah. Nah, yang guru saya itu termasuk klannya dari Lo Banteng. Dulu Pak Surya. Pak Surya itu kalau dia panggilan akrabnya Ko Chin Hin. Cuman kita mengenal dia dengan nama Indonesia Pak Surya. Nah sebelum itu juga sama Ko Yohanes itu di Solo Utara Selatan sebelum sama Pak Surya. Jadi root kungfunya kental sekali saya. Kental, kemudian saya dulu atlet barongsai dulu. Saya main barongsai sampai kemana-mana. Dulu ada kejuaraan barongsai pertama kali di Lokasari. Di Lokasari itu kita bukan pakai tonggak. Pakai meja, pakai bangku, susun kita naik ke atas. Itu sekejuaraan. Tapi habis itu barulah saya lihat, wah keren, dari Malaysia, dari Cina, semua udah mulai pakai tonggak. Wah, cuman saya kayaknya tinggalan, karena saya merubah haluan. Dari kungfu yang jadi atlet barongsai, saya bilang nggak seru, karena kungfu itu harusnya jadi atlet berantem. Oh jadi ini kungfunya nih kungfu yang tradisional pakai pedang-pedang itu? Iya betul, saya dulu main pedang, toya, tombak, terus main double stick, semua. Saya kalau bisa dibilang menghayati sekali perkungfuannya, sampai saya bisa salto, terbang gitu. Oke. Berarti yang apa itu namanya? Taulu. Taulu ya? Taulu itu ketika kita sudah mengenal wushu masuk ke Indonesia. Dulu belum ada. Belum ada wushu, kita belajar kungfu, baru wushu masuk. Barulah kita ada penyeragaman jurus yang tadinya tradisional, ada namanya jurus rutin yang di wushu, nah sebut taulu. Semua weaponnya ada, terus juga apa namanya synchronized fighting juga dia punya, tapi sudah beda, modern. Beda dengan Sanso ya? Sanso itu nomor tanding. Itu kungfu juga kan sebenarnya? Iya sama, itu nomor tanding berantemnya, kumite atau sabung kalau di pencaksilat. Nah setelah taulu ternyata kok saya nggak terlalu srek di taulu, lalu saya coba Sanso. Oh Sanso. Iya, di situ saya mulai suka olahraga berantem. Combat. Itu ini umur berapaan nih? Umur saya masih 18 tahun, saya itu udah kejurda DKI, saya udah medali perak. Kejurda DKI. Itu masuk ke senior dulu 18 tahun. Gitu. Ya masih unyu-unyu lah. Saya mah kalau nonton fight jadul saya masih ketawa ngeliat itu. Berarti yang combat tanding Sanso itu umur 18 tahun? 18 tahun. Kejurda. Iya, kejurda DKI. Gitu. Oke. Pernah dapat menang juara nggak waktu itu? Itu perak. Oh, dapat perak. Itu dapat perak dan saya tahu rasanya digebugin sama orang yang jago banget, badannya gede. Baru saya paham, ternyata kungfu itu di negara aslinya sudah berevolusi dengan sarung tinju. Tapi orang-orang yang ikut di wushu Sanso itu banyak diambil direkrut dari kungfu tradisional yang tidak pernah pakai sarung tinju. Itu sangat kacau sekali. Kita kayak berenang, bukan bertinju. Baru habis itu inisiatif, saya akan ambil kelas tinju. Gitu. Baru latihan tinju. Berarti dulu awalnya Sanso kan ya beda tuh ya, kalau Sanso yang buat kalian yang nggak ngerti. Sanso dengan kickboxing itu, kalau Sanso bantingannya itu yang dapat poin yang lebih gede. Betul, kan ya biasanya. Ada bantingannya. Iya. Bantingannya gede. Dia kalau poin tertingginya kan 3. 1, 2, 3. Jadi pukulan-pukulan biasa 1, tendangan ke badan 2, kepala 2, dan bantingan biasanya sampai 3. 1 sampai 3. Memang banyak banget ya atlet ya, bahkan sebelum Muay Thai yang heboh seperti sekarang, banyak itu atlet Muay Thai itu dari Sanso. Betul. Sebenarnya kan? Karena duluan. Iya, duluan Sanso. Karena masa duluan. Terus kalau kita bicara juara dunia Indonesia dulu di tinju profesional, Chris John. Chris John atlet Sanso. Atlet Sanso gitu. Chris John atlet Sanso. Tapi begitu dia berprestasi juga di wushu Sanso, dia bahkan di PON pernah emas juga. Tapi dia mulai menarik diri ke arah profesional. Gitu. Jadi kalau nggak salah tidak diamatir tinju, amatirnya di Sanso. Iya, tapi langsung pronya di tinju. Tapi memang dia sangat berbakat sekali. Iya, emang. Ya dulu kan emang Sanso itu dulu
lumayan Iya, berprestasi loh orang iya, Indonesia ya. betul. Iya kan? Banyak Iya. loh prestasi kayak dulu Bang siapa? Indra Senduk ya? Indra Indra Senduk, Senduk, terus iya, ada itu juga abangnya salah. lagi. Siapa namanya? Yani, ya. Yani Mande ya. Dulu juga tuh salah satu yang ya lumayan lah berprestasi loh. Dulu sebelum Muay Thai heboh, Iya, sebelum betul. kickboxing heboh. Betul. Nah, dulu tuh banyak atlet Sanso pindah ke Muay Muay Thai. Thai. Termasuk pengurusnya, banyak orang-orang dari WUSU. Termasuk pengurus-pengurusnya gitu Iya. loh. Nah, oke. Nah, selain dari kickboxing, berarti kan Sanso ya, Sanso. Sanso. Habis Sanso terus kemana? Sanso itu dulu, oh gini, Sanso langsung boxing dan kickboxing. Oh, langsung. Nah, tadi saya bilang cerita guru saya Coach Jin Hin itu, dia yang anak turunan dari Lo Banteng itu, dia membawa kickboxing dari Jepang ke Indonesia. Kickboxing Japanese style. Nah, makanya kalau kita tahu lah organisasi kickboxing Indonesia, Pak Surya ini termasuk pionir, termasuk orang-orang yang founder kickboxing yang ada di Indonesia, gitu. Itu karena dia termasuk mempelopori. Gitu. Nah, saya bergurunya dari Pak Surya itu kickboxing. Saya dulu kenal ada namanya Pak Surya. Itulah Pak Surya itulah. Pak Surya itu ya. Pak Surya itulah. Oh iya. Iya, Pak Surya itu Pak sudah Surya. sudah sepuh. Gitu. Iya, Tapi iya. masih kadang masih saya lihat suka ngajar juga. Gitu. Iya. Pak Surya juga dulu itu involved di Muay Thai juga. Muay Thai, nah justru dia termasuk founder di WUSU, dia bawa masuk kickboxing, terus dia aktif di Muay Thai, Iya. tapi di kickboxingnya sendiri tidak aktif, tapi diangkat menjadi dewan penasehat. Gitu. Tapi tidak aktif secara struktural. Gitu. Yang dulu struktural itu malah di WUSU sama di Muay Thai. Gitu. Oke. Berarti terus habis itu mulai boxing sama kickboxing. Iya betul. Mulai oke. boxing sama kickboxing. Dulu itu ngerasa kalau kickboxing itu keren. Gitu, keren. Gitu. Sampai sekarang ya jadi kickboxing banget. Iya. Iya, memang kickboxing itu ya tergantung lah. Ada orang yang sukanya Muay Thai, ada orang yang suka kickboxing, ada yang sukanya boxing. Gitu kan. Memang kalau ya ada plus minus lah ya. Tapi kan ada pengaruhnya sama film juga. Dulu kita nggak pernah nonton film Muay Thai. Kita nontonnya filmnya Bloodsport. Terus film American Kickboxer. Iya. Jadi itu kayak kental banget di otak kita. Saya Muay Thai apa sih gitu. Iya. Jadi kayak kalau misalnya kickboxing itu keren gitu kayaknya. Ya, berarti ini tergantung dari umur juga dong ya? Iya. Betul. Umur. Ya kalau saya ngomong Bloodsport orang itu nggak ngerti ya. Kalau orang yang nggak pernah denger nih, anak-anak muda pasti nggak tahu nih ngerti. Bloodsport. Apaan tuh? Iya. Bloodsport itu terus ada si Jean-Claude Van Damme. Iya kan? itu. Jadi itu yang bikin fenomenal sekali sih kalau olahraga kickboxing. Dulu justru film tentang Muay Thai baru kita tahu itu ketika Muay Thai masuk. Iya. Ong Bak. Kita Ong udah Bak. ada Muay Thai di sini Iya. gitu. Dulu masih belum ngerti, wah apa nih Muay Thai gitu. Benar. Iya sih, dulu emang keren si kickboxing tuh si Jean-Claude Van Damme keren. Nah, kan gitu. keren banget gitu. Jean-Claude Van Damme tendangannya pakpok gitu kan. Cuman nggak tahu ya, sebenarnya dari dulu itu kickboxing udah rame atau belum sih sebenarnya? Dari dulu sudah. Udah rame. Sudah. Sudah dulu pernah ngadakan event kalau nggak salah Pan Pasifik gitu. Lingkupnya. Itu paling besar yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Oke. Kalau nggak salah di daerah mana ya? Jawa apa? Lupa saya. Tapi yang di Jawa itu yang terkenal dulu Lindu Aji. Lindu Aji kickboxing kan. Baru di Jawa Barat itu, ternyata Jawa Tengah, Jawa Barat ada Bos Kickboxing. Itu orang belum populer sama Muay Thai. Belum. Ya, kickboxing dulu. Benar, kickboxing. Tapi mereka sejak itu juga mulai banyak ke Muay Thai. Betul. Ya, mulai banyak ke Muay Thai. Karena waktu itu Muay Thai lagi ngetren. Ya, nah, terus Muay Thai lebih dulu masuk ke KONI. Gitu, sudah ada duluan. Iya, kickboxing dulu belum ada. Jadi orang kalau gitu kan sudah mulai ada pelatihan-pelatihan di daerah kalau udah masuk KONI. Jadi mulai populer. Masuk dari segmen industrinya. Camp-campnya banyak. Muay Thai. Iya, kayak udah mulai fashion gitu. Mana ada sampai sekarang kayak belum ada yang ngomong camp kickboxing belum ada. Belum ada. Nggak ada yang benar-benar gitu. Paling ya cuman camp aja gitu kan. Nggak ada yang ngomong kickboxing camp gitu. Iya, nggak ada. Boxing camp ada. Jadi ya boxing camp, Muay Thai camp di dalamnya ada kickboxing, tapi itu kan jarang menyebut secara ini. Kickboxing ya mungkin karena ya ini juga sih ya.
marketing juga lah, karena memang Muay Thai lagi itu kan lebih terkenal kan. Jadi orang latihan Muay Thai, jarang itu cewek-cewek, oh gue saya mau latihan kickboxing, nggak ada. Nggak, jarang. Paling kalau cewek-cewek mau latihan Muay Thai, oh iya mau latihan Muay Thai gitu kan. Tapi kalau cewek biasanya ya itu terkenalnya karena Muay Thai aja sih. Betul. Oke. Nah, selain dari itu pernah nggak MMA juga? MMA, nah itu kan alurnya ya. Waktu itu saya rasa bisa ada di panggung besar yang ada di TV gitu, itu suatu yang keren. Nah waktu itu tuh sudah ada namanya TPI Fighting. Nah kemudian kedua ada RCTI itu punya Duel. Duel, namanya. benar-benar. Nah itu orang-orang combat itu matanya tertuju ke sana. Waktu itu saya kan kickboxing. Nah, dari bekal dari kickboxing itu saya akan main di MMA. Nah itu mulai ada apa bilangnya audisi. Audisi di TPI saya ikutin. Nah, di audisi di TPI saya ikutin, sementara belum dapat hasil, saya audisi juga di Duel. Dulu kan TPI sudah berjalan duluan. Iya, TPI. Banyak lah yang legend-legend kayak Linson Simanjuntak, terus ada si Aji Susilo gitu. Itu menurut saya itu dulu dia figur yang buat saya contoh. Baru abis itu saya perdana main di Duel. Duel pertama itu saya main di situ. Pertama di Duel RCTI. Gitu. Dan itu masih pakai style kickboxing. Saya masih bangga dengan ini saya, dengan latar belakang. Karena saya latihan kickboxing. Saya main semua kick punch di atas, nggak turun ke bawah. Dulu begitu. Di berapa kali di kualifikasinya saya main kickboxing. Tapi akhirnya di fight ketemu sama teman-teman yang jitsu. Grappling. Ini uniknya grappling. Grappling itu alurnya lambat. Alurnya lambat. Anda bisa berpikir, bahkan kalau orang bilang grappling itu seperti main catur. Kan bisa mikir dulu, holding, mau apa, setting kemana, saya ke sana cari kesalahan di situ karena saya mau ambil, kan begitu. Nah, saya punya pengalaman yang unik. Hari ini hari timbang badan. Hari timbang badan, saya timbang badan. Saya itu orangnya pendiam. Tapi karena ada orang yang suka ngelihat saya fight stand up bagus, karena saya menghibur kalau fight stand up. Datangi saya, itu namanya Jesse Arisetia. Oh, oke. Kenal? Tahu lah. Kenal. Mus, sini. Gini, lu tuh jangan cuma main atas doang. Nanti kalau di bawah, lu kasih, orang ini kok mau ngajarin saya? Ini hari timbang badan. Kalau lu di bawah, lu harus masuk close guard. Ini close guard kayak begini, lu selain kaki. Ini udah paling aman. Ini kalau lu di bawah, tapi usahakan jangan di bawah, usahakan di atas. Terus dia kasih tahu saya kuncian giletin. Ini giletin. Jadi kuncian-kuncian yang dulu dominan itu dikasih tahu semua. Giletin, armbar dalam satu hari. Dalam satu hari. Saya dengerin aja. Nah, benar. Ketika fight, itu dia recall otak saya. Karena saya bilang alurnya lambat. Ketika kita sudah mulai tep di bawah gitu, boleh saya pikir, oh iya ya, ini kepala udah masuk ya, ini masuk gini. Oh, ini berarti tinggal dulu, ini masuk ke close guard. Masuk ke close guard dulu kan, ini kakinya bawahnya kan. Oke. Terus saya kunci, tap dia. Oh, tap. Iya, ilmu belajar semalam. Baru Sumpah, itu benar, sumpah. Itu pertama kali ngetapin orang lagi? Ngetapin orang. Pertama kali langsung di fight? Iya. Jadi dengan kuncian giletin. Oh, giletin. Tapi saya sudah coba armbar juga. Di dalam itu sudah armbarnya saya dapat. Saya akhirnya pindah ke giletin. Jadi semua yang saya dengar kemarin, diajarin kemarin, saya praktekkan di hari itu. Ternyata memang ketika kita sudah di bawah, yang berperan itu jiu-jitsu. Ya, ilmu grappling. Jadi ya terkesan saya. Iya. Tapi sejak itu latihan jiu-jitsu? Abis itu latihan terus. Abis itu, saya percaya bahwa bela diri ini memang akan unggul di MMA. Gitu. Benar. PR, karena saya memang sudah bagus di striking, PR-nya di ground-nya. Gitu. Oke, jadi latihannya sama siapa? Latihannya pertama sama Jesse, sama Jesse Arisetia. Terus habis itu konon waktu itu Jesse itu tidak punya camp, jadi gabung sama latihannya. Kalau saya di dojo Cempaka Putih itu ada Max Metino, latihan di situ. Ada mereka inilah berkongsi lah untuk bikin satu camp, satu dojo. Ada Max Metino, ada Jesse. Nah, Max itu saya belum kenal secara personal karena dia waktu itu jadi wasit juri juga, cuman nggak kenal.
Di situ mulai kenal nih, keren gitu sama mata saya kan, ketemu orang ini orang-orang tinggi lah namanya, saya cuman fighter, dia kan wasit juri kan. Nah di situ juga Max welcome, akhirnya kita latihan di dojonya itu. Dojonya yang bareng Max Metino, bareng Gracie, si Jesse. Terus ada bule-bule gitu, dulu banyak orang-orang bule yang latihan BJJ. Jadi lebih kayak, wah ini kayaknya high class sekali, orang latihan banyak bule. Max itu waktu itu udah jadi wasit juga. Jadi wasit. Oh, udah jadi wasit. Di duel itu. Iya, di duel. Jadi inilah dewan lah, termasuk Jesse lah. Gitu. Lamting juga. Lamting. Oke. Ya, itu legend lah. Mungkin anak sekarang mungkin pada banyak yang nggak tahu kali ya. Iya. Anak sekarang taunya ya celos gitu ya. Iya, udah nggak tahu. Nggak tahu, udah beda zaman. Tapi itu adalah legend buat kalian yang nggak tahu. Itu legend orang-orang yang membentuk MMA combat sport di Indonesia tuh ya itu awal-awalnya gitu loh. Orang-orang ini nih gitu. Nah, kalau kita bicara Francino Tirta itu masih fight. Masih fight sebelah di TPI Fighting. Gitu. Jadi yang di sini tuh udah kayak Jesse, Max itu udah official gitu. Iya. Ya legend semua lah yang saya sebutin. Ya legend Mas, ya legend yang hidup. Ya memang Francino kan dulu kan juga pelatih saya. Iya benar. Nah itu dia di TPI Fighting. Dulu itu. Ya. Francino ya bisa dibilang legend juga di Indonesia buat kalian yang belum tahu. Nah, oke. Selain waktu di MMA itu pencapaian terbaiknya apa? Pencapaian terbaiknya kalau di duel itu beberapa kali ya saya fight ya. Kalau nggak salah itu duel pro itu 3 menang 1 kalah. Waktu itu tahun 2004 kan. Habis itu duel bikin satu kompetisi yang meniru UFC. Turnamen. Turnamen. Dalam 1 hari, 1 malam itu 3 kali fight. Berarti 8 man. 8 man turnamen. 8 man turnamen. Bayangkan pro, 8 man turnamen, only MMA gloves sama gumshield. Kamu harus main 3 kali. Berapa ronde? 3 ronde. 5 menit lagi? 5 menit dong. 5 menit. Harus. Terus itu pengalaman saya yang paling dahsyat lah. Ternyata saya mampu. Saya fight pertama saya menang head kick KO. Yang kedua sama head kick KO juga. Abis head kick KO di bawah bangun. Saya kejar ke bawah, terus saya kunci di bawah. Yang ketiga lawannya pegulat. Saya lupa namanya, Hasian siapa namanya. Mungkin dia masih ingat saya. Itu dia tidak tap. Saya RNC. Saya RNC itu sama. Jadi saya tuh dulu kalau idola saya itu Bruce Lee. Saya kalau main kayak dia. Yang kayak gitu saya tendang. Terus itu kaki saya rata-rata makan korban. Kaki saya. Jadi 3 fight itu dalam 1 malam kena head kick. Ini langsung KO. Ini kena head kick saya finish. Ini kena head kick sama limbung saya kejar. Saya dapat RNC, itu dia bangun. Udah gede banget, dia kuat, sumpah kuat banget. Emang nggak beda enggak sekelas, tetap satu kelas, tapi karena dia postur lebih pendek terus dia asli beneran pegulat. Beneran pegulat. Ya? Jadi badannya bunder cakep banget. Dia saya RNC saya mah dulu kecil kering. Saya tuh bisa masuk di kelas 68 kg, tapi saya bukan 68. Saya cuma 66. Iya, emang ada gila-gilanya dulu. Orang main di kelas 68, makanya orang itu 68. 68 pol, mungkin dia 75 gitu, 72 masuk ke 68. Kalau saya 66 yang berani 68. Saya RNC, nggak ngetap. Terus saya dihajar ke dinding. Wah, gitu kan saya ke belakangan. Oh, nggak apa-apa, saya bilang. Yang penting saya konsisten. Itu kata guru saya. Yang penting konsisten, ambil napas, tarik, tahan hitung. Pelan-pelan. Hitung maksimal 7, lu lepasin dikit. Karena lu butuh ini kan, butuh recover kan otot lu. Saya hitung, 1, 2, 3, kayaknya 7 detik, udah nih. Terus lama-lama turun, duduk gini. Ih, pingsan. Gak ada gerakan. Wasitnya ngeliatin aja. Terus kayaknya, wah takut mati. Saya lepas. Wasitnya kebingungan. Saya lepas, saya balikin, saya ambil gamsilnya. Baru wasit itu begini.
Iya, dia kagak saya. sadar dong. Saya yang ngeluarin Gamsilnya. Belum finish. Oh, belum ini? Belum. Oh. Belum finish. Oke. Pas saya keluarin Gamsil baru wasitnya Dia baru gitu. sadar Baru kalau udah sadar di pingsan. finish. Saya yang ngeluarin Gamsilnya. Dan itu satu tindakan itu yang mungkin men-trigger kayak penonton tuh kayak kagum. Kok ada fighter kayak begitu? Nggak berpikir selebrasi, nggak berpikir harus menang tuh kayak lomba atau apa. Justru begitu saya gulingin, saya balikin, saya ambil Gamsilnya. Baru dia finish. Dan saya tunggu sampai dia sadar. Gitu. Itulah. Memang itu resiko buat saya nggak? Kalau misalkan dia ternyata hidup, saya dipukulin lagi. Belum selesai. Iya, orang belum selesai. Iya, saya dipukulin lagi. Kadang-kadang juga begitu sih zaman dulu ya. Zaman dulu kan memang wasit mungkin banyak yang belum bersepengalaman kayak sekarang ya, lah ya kan. Awareness-nya, sensitivitasnya nggak begitu. Belum tahu gitu. Iya. Kalau ternyata nih dicekek begini, kan Iya. bisa pingsan. Kenapa lu lepasin? Kan belum selesai. Iya. Ya saya copotin Gamsil, ya keluar. Kan dia butuh jalan napas yang bagus. Dia masih tidur. Gitu. Saya masih ingat orangnya sama saya. Kalau ingat DM dong, kan kita jadi saudara kan. Dulu kan berantem. Kalau habis fight biasanya jadi teman ya. Iya, jadi teman. Tapi sudah lupa. Iya. Berarti waktu itu di ronde berapa menang-menangnya? Itu enggak, itu 2 kalau nggak salah. Rata-rata 1-2, nggak nyampe 3. Ya nggak terlalu capek iya, lah ya. Terlalu capek. Makanya tiga pertarungan fight dalam satu malam, ya saya masih segar. Berarti waktu itu jadi juara di turnamen. Iya. Ada satu unik lagi saya ceritain. Mungkin saya nggak cerita yang lain. Di malam itu, itulah kenapa fighter jika Anda main turnamen sediakan Gamsil 2. Oh, kenapa tuh? Saya turnamen 1 penyisian masih ada Gamsil saya. Di ronde kedua, di fight kedua menang, itu kan kacau otak saya. Mau final. Terus juga kan capek, lelah. Persiapan, itu nggak tahu Gamsil ada di mana. Gila. Nggak ada di mana. Terus ada yang baik sama saya, Virgo Waro. Virgo Waro itu petinju waktu itu di ranah profesional boxing, dia terkenal. Dia bilang apa? Kalau kamu nggak keberatan, kamu boleh pakai Gamsil saya. Kan beda bentuknya. Kan yang penting persyaratan masuk ring. Iya. Tapi yang penting lu gigit. Udah. Saya bilang, aduh terima kasih banyak. Segigit. Fight itu yang tadi tidur, itu pakai Gamsilnya Virgo Waro. Ya dia kalau bahasa ingat saya juga sama. Salam. Ya itulah ya. Unik-unik ya berarti ya. Unik, pengalaman unik. Oke, berarti udah terbukti kalau emang nih si Bang Mus ini orang gila fight gitu loh. Kalau nggak salah waktu itu kan juga pernah dikontrak ya sama Indovision. Oh iya, benar. Iya, jadi waktu itu yang buat kalian yang belum tahu waktu itu ya kan. Iya. UFC itu mau adain fight di Indonesia. Nah, mereka yang mau adain itu dari grup Indovision. Betul. Indovision mitranya lah ya. Mitranya. Jadi Indovision waktu itu mau bikin event di UFC di Indonesia. Nah, waktu itu dibutuhkan nih fighter Indonesia untuk tanding di UFC. Iya, betul. Indovision bikinlah tim, ya kan? Nah, salah satunya ini Bang Mus tadi yang dipilih. Kalau ingat mungkin dulu ada sekitar 60 orang audisinya. Bener, waktu itu saya ikut. Iya benar. Bener. Ya, cuman ada akhirnya tim itu terpilih kalau nggak salah 5 atau 6 gitu. Sedikit sekali. Iya, 5 atau 6. Ya. Karena kan tim itu bukan hanya cuma dilatih, tapi kan juga dia digaji. Ya, digaji. Masalahnya itu kan, jadi dia nggak bisa banyak-banyak. Karena kan harus meninggalkan apapun yang kamu kerjakan. Kalau kamu kerja apa, stop. Fokus. Iya, sehari latihan 2 kali. Makanya dia harus bisa bayar. Iya, bener-bener. Waktu itu tuh full time. Bener-bener. Ya, jadi yang kalau sekarang kan yang mungkin sekarang grupnya ya One Pride lah ya. One Pride. Grupnya One Pride nih yang udah ngirim-ngirim atlet ke luar negeri. Sampai ke UFC lah. Iya kan, namanya contohnya JK Saragi, dan dulu juga ada Prime dan lain-lain kan. Iya, betul. Dan tapi waktu itu yang jadi sponsornya nih Indovision. Iya kan. Jadi dulu ada siapa? Rama ya? Rama Supandi, terus Alexander Bobby. Terus Samdar dari TNI Angkatan Laut juga.
Yani ya? Yani Yani bukan masuknya sebagai atlet. Oh, jadi coach ya? Dia coach juga mendampingi Max Metino. Oh ya. Indra Senduk. Oh iya, Indra Senduk. Terus Agus. Oh iya, Agus. Kenapa dulu namanya Agus Tsunami? Ya Agus. karena itu alumni Tsunami itu, panggilan Iya. Agus Tsunami. Namanya dulu fight teamnya namanya Tsunami ya? Tsunami Fight Team. Iya, itu latihannya kan di Indovision di Jalan Panjang kan? Iya, Jalan Panjang. Itu deket banget tuh rumah saya, seberang dong. Ya waktu itu saya juga iseng ikut tuh audisi waktu itu. Iseng-iseng lah, yaudah ikut ya satu dari tim di sini kan anak-anak semua. Yaudah ikut ya coba gitu. Coba iseng-iseng aja. Ya udah nggak kepilih sih. Jadi sebenarnya kita kecimpung di dunia yang sama tapi belum saling kenal. Iya. Satu turnamen di Bandung itu saya Kohari ada satu panggung walaupun kita nggak ketemu. Tiba-tiba saya buka laptop saya. Ini kok Kohari ada di laptop saya loh saya. Ini waduh. Iya berarti waktu itu tanding grappling di Jarum waktu itu. Jarum itu kan banyak bikin event grappling ya. Aduh, semoga nih banyak event. Jarum nih, ayo dong bikin lagi dong, sponsorin lagi dong. Nah, itu. Semoga nih sponsorin lagi gitu loh, banyak event grappling lagi gitu loh. Karena kan kita juga udah banyak atlet juga makin banyak loh jiu-jitsu sekarang. Banyak makin sekali. Banyak gitu loh. Ya, hopefully, ayo Jarum sponsorin. Oke, lanjut. Siapa orang yang paling berpengaruh di perjalanan hidup combat sport, Bang Mus? Ya, kalau saya uruti itu ya mungkin pelatih-pelatih saya lah yang saya hormatin, yang dulu juga banyak menggembleng saya. Itu pengaruhnya banyak sekali. Ada Ko Yohanes di Shaolin Utara Selatan, kemudian ada Pak Surya, kemudian ada tadi saya sebut Jesse Arsetia, kemudian ada Max Metino yang ya inilah mentor saya lah. Ya orang-orang itu yang membawa sampai saya jauh nyemplung di dunia bela diri. Nah, tapi itu hanya awal dan sejatinya bela diri itu sebenarnya harus dikembangkan sama diri kamu sendiri. Ini cuma pintu. Cuma pintu. Jadi gini, pelatih itu ilmunya 100. Kayak kalau yang menurut saya yang saya kagumi Max Metino. Ilmunya 100. Belum tentu dia bisa numpahin 100 ke setiap muridnya. Belum tentu. Ya karena capability-nya beda yang didapat sama dia sama yang bisa disampaikan. Sama saya juga gitu. Ketika saya menyampaikan ilmu kepada murid saya bilang, ilmu saya 100. Saya belum tentu mampu menyampaikan 100. Bukan tidak mau, belum tentu mampu. Arahnya, detailnya. Ntar saya udah nyampaikan, oh iya tadi yang ini belum kasih tahu Pak. Nanti dia pasti salah jalan tuh gitu. Maksud saya gitu. Nah, yang lebih berperan itu adalah pengembangannya sendiri, gitu. Mengembangkan itu apa yang kita dapat dari orang-orang yang dulu jadi sepuh lah buat kita, orang menjadi guru. Itu kita kembangin sendiri, gitu. Benar-benar. Memang ujung-ujungnya ya diri sendiri sih kalau mau jadi seorang fighter sukses itu ujungnya diri sendiri juga. Betul. Ya kan. Kita cuma dapat diajarin sedikit, ini disambungin sedikit. Nah, kita tinggal bikin gimana nih biar itu bekerja gitu loh. How it works gitu loh. Betul. Oke. Nah, Bang Mus tuh jadi kapan terakhir tanding? Terakhir tanding itu 2017. Justru terakhir tanding itu bukan di combat sport striking, saya di Brazilian Jiu-Jitsu. Oh, BJJ waktu kualifikasi nasional untuk Asian Games, medali emas. Oh. Itu 2017. Ya, 2017. 2017? 2017 ya benar. 2018. Mau Asian Games 2018. Asian Games di Indonesia, Jakarta. 2017. Itu kalau nggak salah dulu fight-nya di daerah Semanggi. Apa sih namanya? JCC ya kalau nggak salah. Lupa saya. Apa bukan. Di Priuk. Di Priuk. Kualifikasi nasional untuk Asian Games. Oke. BJJ berarti. Pakai gi? Pakai gi. Iya, karena yang buat Asian Games. Gitu. Dan gi dan no gi sangat beda. Sangat beda. Kalau kamu hanya bermain no gi terus kamu tiba-tiba main gi, itu
satu hal yang akan sangat beda sekali. Cara dia bergulatnya, cara dia grapplingnya, pasti nggak akan terbiasa. Waktu itu saya 2 kali kejuaraan gi, di mana saya itu notabene seorang pemain nogi karena saya buat MMA. Iya benar. Saya dua-duanya juga sama, medali emas juga. Tapi ini yang harus dipelajari sebelum. Begitu saya sebelum main yang ke gi, itu kita sparring dulu, fokus bahwa orang ini bukan badan, orang ini berhubungan dengan baju, kerah, lepel, terus kolar gitu. Jadi yang dimana itu yang dimanfaatkan, kaki tarik sana, tarik ya gitu. Jadi kita nggak kaget. Kalau saya pertama kali gitu kaget, saya kok enak banget kita megang gini-gini, lepas dia pegang celana diginiin. Iya benar, beda banget. Nggak boleh. Terus juga ada peraturan cara megang kan, kayak nggak boleh berapa jari atau apa gitu. Gitu. Ya itu. Tapi ya bisa juga gitu. Anda nogi juga bisa, tapi yang penting harus belajar dulu, belajar gi dulu. Tapi memang biasanya sih kalau orang yang udah biasa nogi, biasanya kayaknya lebih bisa adapt ke gi. Ke gi. Oh gitu ya. Yang nogi yang susah, yang susah ke nogi. Nah, kalau yang orang gi pindah ke nogi itu biasanya agak susah dikit. Cakep. Percaya kenapa? Kan? Saya bilang gini. Gampang lo gitu, tinggal tarik sana, pegang sini. Kalau saya nogi susah. Nah itu. Susah. Iya kan? Gitu, megang kaki aja gini copot kok gitu. Nah, benar. Teorinya benar. Karena kalau di nogi kita udah terbiasa untuk licin nih orang. Licin. Kita pegang begini aja susah banget gitu. Anda baru main 1 menit, butuh 5 menit basah. Nah. Tangan nih, dia jadi pegang, pelunyem. Iya, jadi kalau nogi itu biasanya lebih cepat. Iya, benar. Pupa, cepet-cepet gitu, goresok. Tapi kalau gi memang teknikal banget. Teknikal. Jadi game-nya lebih pelan, kayak mikir dia lebih ada. Gitu. Di sini ngapain gitu, beda. Beda banget Brazilian Jiu-Jitsu. Tapi memang ujung-ujungnya ya gitu, tadi saya bilang. Nogi, orang yang udah biasa nogi, main di gi, biasanya lebih cepat adaptasinya. Walaupun belum tentu jago menang ya, tapi adaptasinya lebih bisa gitu. Tapi kalau orang gi main di nogi itu pasti kaget dulu. Ini gimana gerakin ini orang licin banget. Dan gitu. Pasti udah nggak bisa megang. Dan saya juga gi itu dia lebih tricky kuncian-kunciannya. Kayak kan gini, kita nggak tahu kalau kita biasa nogi, begitu kita tangannya dikalungin, saya tahu saya akan dikunci. Tapi di gi itu saya nggak tahu kalau saya lagi dikunci, dia megangin baju saya. Terus dia libetin gitu kan, saya nggak tahu oh dia tuh ternyata udah ngelibet. Terus saya bilang gini, oke kayaknya udah nggak enak, kayak udah melayang. Saya mau tap. Saya tuh udah sempet tap, saya mau tap, otak saya gitu. Tap. Tiba-tiba lagi dibangun lagi tarik kakinya. Kata dia gini, kenapa lu nggak tap? Udah niat. Tapi ketika Anda niat, sebelum Anda gerakan tangan, Anda udah hilang. Orang saya bilang, kenapa gak ngetap? Udah niat. Udah niat, tangan saya udah mau ngetap. Atau enggak, seringnya kalau di gi itu malah susah. Tangannya kelipet-lipet semua nih. Mau ngetap juga nggak bisa. Pokoknya saya inget, kenapa gak ngetap? Udah niat. Gitu, udah niat. Ya gitu lah ya. Berarti ya seru-seruan kalau bertanding ya. Nah, sekarang setelah jadi bertanding kan sekarang jadi sebagai pelatih ya? Iya. Nah, menurut Bang Mus itu apa sih karakteristik seorang pelatih yang bagus? Ya, yang pasti kalau Anda seorang pelatih, Anda pernah jadi posisi sebagai orang yang dilatih dulu. Karena kalau Anda tiba-tiba jadi pelatih, ya tiba-tiba pelatih, itu pastinya dia akan sulit menyelami pertama sisi dari seorang fighter, seorang atlet. Karena gini, kalau saya pernah jadi atlet, saya paham apa yang membuat saya mengerti teknik, bisa paham teknik, detail seperti apa yang saya perlukan. Terus kalau saya tidak pernah jadi atlet, ya itu akan jadi dilema. Maka kalau Anda seorang pelatih, Anda harus ada dalam posisi seorang atlet dulu, orang yang belajar dulu, nggak tiba-tiba pelatih juga. Terus juga pendekatan secara emosional, psikologis juga itu hal yang penting. Nah sekarang ini di dunia kepelatihan itu dekat sekali sama hal-hal kayak gitu. Yang dulunya ditinggalkan. Jadi kalau pelatih itu kan ngomongin hanya technical.
Fisikal. Tapi sekarang sudah tuh kalau ilmu-ilmu pelatihan secara emosional, psikologi, pendekatan-pendekatannya. Bahkan sekarang ditambahkan pelatih mengerti bagaimana menangani cedera olahraga. Jadi lebih kompleks sih, gitu. Bener. Ya itu karakteristik yang mungkin dari segmen-segmen seperti itu kalau bisa dipelajarin semua. Bener. Gitu. Ya, jadi nggak harus ya kayak nggak, maksudnya harus belajar yang emosional gitu, cara kita build relationship sama si Betul, fighternya betul. gitu kan. Kita harus ngerti ini fighter nih moodnya lagi bagus atau jelek, atau kalau dia lagi sedih kenapa gitu kan, kita bisa Betul. kasih semangat gitu loh. Memang fighter itu kan unik-unik ya, ada yang pas lagi tanding, pas lagi latihan ya, Latihan pas lagi bagus. bagus Pas banget. tanding. Pas tanding, Kok waduh. aneh sih? Banyak. Banyak ya Banyak lucu kayak ya. gitu. Banyak kayak gitu. Pas tanding saya ada teman nih, anak teman saya itu mungkin yang teman-teman yang kalau udah tahu nih. Ini anak bagus kalau tanding. Latihan bagus. Latihan bagus. Latihan bagus banget. Siap, tanding juga udah siap. Tapi kalau udah pas hari H, pas lagi seberapa jam mau tanding, itu dia gelisahnya kayak orang gila. Kayaknya gue nggak jadi tanding deh. Gue nggak jadi tanding deh. Nggak jadi tanding deh. Waduh, ada yang begitu. Udah lu tanding, udah. Enggak, gue nggak jadi tanding. Nggak jadi, gue udah kayak perut gue nggak enak. Udah akhirnya kita paksa. Pas udah masuk ke dalam cage atau dalam ring, udah dia Udah beda langsung. Iya. Beda. Berarti itu dia secara fisikal sama teknikalnya dia mampu. Tapi mentalnya aja gitu. Jadi begitu diceburin kan, udah langsung. Udah berhubungan sama teknik sama fisik lu, udah diceburin. Udah diceburin. Iya. Paksa udah masuk langsung fight udah keluar semua iya, udah. Keluar semua. Udah nggak ada takut-takut lagi dia. Main aja. Berarti pelatih kalau menurut Bang Us nih harus punya rekor bertanding yang bagus atau enggak? Atau rekor bertanding yang banyak atau enggak? Sebenarnya gini, kalau harus bertanding banyak, harus menang, tidak. Karena nggak semua orang-orang bisa berkembang dan jadi bagus melatih itu butuh kayak harus juara. Tetapi bagaimana dia ketekunannya, konsistensinya dalam ilmunya. Misalkan dia pelajari kickboxing, walaupun rekor dia bertanding, ya bertanding, tapi nggak selalu menang-menang, ada kalah-kalah menang, nggak jadi champion yang wah juga. Tapi jam terbang itu yang mendewasakan dia. Kadang-kadang mungkin eranya dia bukan kemarin, tapi bisa jadi di kepelatihan ini sebagai pelatih ini eranya dia. Dia ngasah, dia pertajam, terus dia terus mengembangkan tekniknya. Justru peak ininya dia, peak performance-nya dia sebenarnya bukan kemarin. Justru malah ketika dia mendalami. Karena kan berhubungan dengan seorang itu akan terus belajar. Gitu. Mungkin dia belajarnya dulu sedikit sehingga dia rekornya tidak bagus. Tapi ketika dia benar-benar di ilmu kepelatihannya, dia uji coba, dia bikin satu lab di campnya, uji coba ini salah, kan bisa jadi. Jadi tidak mesti dia harus juara. Tapi bagaimana dia menekuni kepelatihannya. Tapi memang harus ada latar belakang. Itu aja. Cuman tadi sebagai kayak harus juara enggak? Harus bertanding? Harus bertanding saya rasa iya. Harus bertanding. Harus pernah rekor bertanding. Iya, seperti tadi saya bilang. Kalau Anda tidak pernah ada di posisi itu, Anda nggak bisa bilang, jangan takut. Jangan takut, padahal dia belum pernah. Coba aja kena pukul sendiri. Kaget gak? Iya, ketika muridnya mengalami satu benturan yang dia shock gitu kan, dia bisa ngomong, nggak apa-apa, ini hanya sebentar aja, lalui, lawan lagi, bangkit, ya kan gitu. Jadi biasanya apa sih yang bikin fighter itu ciri khasnya fighter yang, ini bisa sukses sama yang nggak sukses gitu? Fighter? Sebagai fighter. Kalau menurut saya disiplin. Disiplin. Kalau misalkan IQ nomor 2 lah. Karena dengan konsistensi dan rutinitas IQ bisa dikalahkan. Yang pinter, maksud saya gitu. Ini fighternya pinter, fight IQ-nya bagus, tapi tidak disiplin. Latihannya jadi males, ya kan? Bisa dikalahkan sama yang saya gembleng bener-bener. Misalkan ini orang bebel banget, tapi saya bikin pengulangan rajin, saya bikin pengulangan combo ini 100. Dia mau. Terus kayak misalkan trik ini, kamu lakukan, lihat ya, kalau dia lakukan begini, kamu masuk dari depan, karena dia pasti akan begitu lagi.
Sekarang ingat, besok lupa. Tapi kasih terus. Fight IQ-nya didapat karena repetisi, bukan karena pinter. Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Itu Eh. kan didapat karena tergantung pelatihnya. Iya benar. Pelatihnya mau nggak pendekatan emosionalnya? Karena ini orang bebel. Kamu kalau misalkan kasih pendekatannya sama semua, yang kasih menu sama, yang itu pasti ketinggalan. Benar. Karena dia sayang sama yang ini, nih rajin, ya udah pendekatannya beda. Saya pernah soalnya punya murid yang memang bebel. Bebel, dia sulit, tapi akhirnya dia bisa menonjol. Dia bisa menonjol bukan karena dia fight IQ-nya bagus, tapi karena ditempa terus. Gitu. Di ujungnya emang disiplin sih ya. Kadang-kadang kan orang yang misalnya nih, pinter banget, tekniknya bagus segala macam, tapi ujung-ujungnya kalau napasnya cuma 1 ronde ya percuma. Iya kan? Percuma. Lu lawannya bebel tapi kuat buat dipukul, tahan pukul udah gitu kan. Ujung-ujungnya di ronde 3 dia masih ada napas. Betul. Jadi yang IQ bukan jaminan. Iya benar. Disiplin. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Bang Us nih, apa sih kelebihan dan kekurangan fighter orang Indonesia? Gini, pertama Indonesia ini kalau misalkan fighter itu tidak terfokus. Tidak terfokus itu banyak dia kerja serabutan, tapi dia latihan juga, dia mau tanding, profesional apalagi. Dan kalau di Indonesia kan tidak ada batasan kapan Anda masuk profesional. Kamu pun bisa langsung masuk profesional kalau kamu baru mulai. Bisa. Nggak harus dari amatir. Nah itu kekurangannya. SDM-nya tidak disupport. Kalau di luar negeri itu, kalau profesional itu biasanya dia berhubungan dengan sponsor. Entah kenapa mudah sekali di sana. Jadi ketika dia sudah ada sponsor tuh, jadi dia tidak mikirin cari makan. Tidak mikirin kehidupan. Semua sudah ada yang bayarin. Gitu. Nah kalau kita sekarang itu ada hal-hal kayak gitu yang orang disupport, yang dibayarin, itu biasanya diamatir. Karena hubungannya sudah dengan dana pemerintah ya. Dapat dana. Ya, tapi kan ketika Anda jadi pro berhenti. Kecuali yang tadi yang kita di Indovision. Nah itu sponsor. Nah, kalau ada orang-orang yang memang kuat bisa mensponsori, memang ada dedikasinya buat combat sport, mungkin bisa jadi industri yang saling memberikan benefit. Saya rasa worth it untuk membuat manajemen fighter gitu. Yang bisa mereka fokus latihan aja kayak gitu. Ya memang ya kita nggak bisa ngomong di Indonesia, tapi di luar juga begitu sih sebenarnya. Iya. Banyak juga sih. Banyak juga masih survive. Masih juga memang kayak fighter UFC itu kan sebelum mereka sukses itu kan banyak yang tinggalnya di gym, jadi office boy. Conor McGregor juga. Iya, hidup sulit. Disokong sama pacarnya kan. Sama pacarnya waktu itu yang ngasih makan segala macam. Iya, sekarang memang sulit makanya. Itulah maksud saya kalau misalkan mereka bisa lebih tertata hidupnya. Ya sekarang ini cuma yang diamatir aja, tapi yang profesional rata-rata semua struggling. Iya, dia pagi sore kerja malam latihan, bisa begitu. Benar. Ya ujung-ujungnya kalau nggak sakit, iya sih. Betul. Sakit kalau misalnya pagi latihan, siang kerja, sore latihan lagi. Kalau tidurnya nggak cukup, sakit pasti. Ya kan? Ya memang tipes. Ini. Ya itulah kekurangannya. Dan memang bisa dibilang memang ya mungkin fighter yang sukses yang secara ekonomis dan besar itu memang nggak banyak. Banyak. Ya kan? Siapa sih orang Asia yang segede Chris John? Ya kan? Siapa fighter Indonesia yang segede Chris John itu ya nggak banyak, hitungan jari kan? Seberapa yang segede Manny Pacquiao siapa? Ya kan? Dari segitu banyak ratusan juta orang yang jadi Manny Pacquiao cuma satu memang. Tapi ujung-ujungnya memang zaman sekarang ya mungkin selain jadi fighter harus jadi content creator ya. Betul. Harus jadi content creator ini zaman sekarang nih. Kalau jadi atlet doang kayaknya susah gitu. Cari popularitas di TikTok supaya bisa dapat cuan. Harus kayak gitu. Memang kalau kayak misalnya ya AJ sekarang kan banyak gitu yang bisa cuan dari content creator. Karena kalau jadi fighter doang berat. Ya kan kalau mau jadi misalnya kita mendapatkan sponsor pun ujung-ujungnya si merek-merek besar ini pasti juga mikir gitu kan.
cara untuk promosiin merek ini nanti gimana caranya gitu? Iya, Apakah ini orang followernya banyak atau apa? Itu kan semua penting. iya betul. Harus bisa kasih benefit lah. Harus bisa kasih Iya, iya, benefit. benefitnya apa? Apa benefitnya gitu selain dari ya oke lah dia mau bantu support tapi ujung-ujungnya kan mau bantu promosi juga dong, dibantuin promosinya juga gitu. Ujung-ujungnya apa ya? Berarti sosial media. Iya betul. Fighter harus sudah mulai berkembangin di fokus di sosial medianya juga gitu loh. Nah, dari eh, sekarang kan Bang Mus nih sebagai pelatih kan, Iya, jadi pelatih atlet, terus iya, juga ada artis-artis juga, iya. ya kan? Nah, sekarang ada siapa aja tuh? Artis deh. Siapa artis? Kalau artis itu saya ngelatih itu kalau yang rutin ya Aska masih rutin. Hmm. Terus ada Randy Pangalila, terus ada Aquina Georgie itu anak Sultan Georgie, dulu aku latih juga. Ya, ya itu sih dari mulut ke mulut aja ya. Jadi akhirnya mereka tahu wah ini panggil Mustadini gitu. Karena memang linknya begitu circle-nya. Berarti Aska Kobusier, anaknya Deddy Kobusier. Kayak Deddy Corbuzier. Yang dari kecil ya waktu Dari itu kecil, ya. dari kecil. Dari Dari 8 atau 10 tahun loh. 8, 9, 10 lupa saya. Iya. Masih kecil banget lah pokoknya. Iya, sekarang udah segede Iya. apa itu? Iya, Lebih udah, tinggi oh dari lebih tinggi, lebih 189 apa hampir, 190. 189 Iya, dia ya? tinggi banget. Iyalah, Tinggi bapaknya banget. juga tinggi, Iya. bapaknya gede, tapi kalah tinggi. Kalah tinggi, kalah tinggi. Kalah tinggi. Oke, nah sekarang apa perbedaan ngelatih artis dan atlet? Gini ya, kalau artis kan kebanyakan buat gaya hidup aja. Terus juga buat sehat dan wannabe, pengen jadi fighter. Pengen jadi fighter. Ya, waktu saya latih Aquina Georgie itu dibilang, saya terinspirasi sama film Korea di mana bintangnya ya perempuan. Di mana bintangnya jago MMA. Dia bilang, coach saya mau jadi kayak gitu. Nah, kalau Aska kan memang diarahkan. Kalau Aska itu diarahkan supaya jadi laki-laki yang kuat. Jadi laki-laki yang kuat, ya contohnya kayak lihat badan bapaknya, dia ikut bapaknya. Bapaknya hobi bela diri, dia suruh jago bela diri. Tapi dari yang tadinya arahan menjadi kesukaan. Yang pertama kan arahan. Arahan Aska itu kalau latihan dulu waktu masih kecil, kalau bisa berapa menit lagi Om Mus? Berapa menit lagi? Ya. Terus kalau latihan itu kalau dipukul tuh masih ada ego yang kadang bisa nangis karena dipukul dan mau balas sekuat-kuatnya kayak gitu. Tapi yang sekarang lama-lama mentalnya lebih stabil, jadi laki-laki yang kuat. Sparring juga berani. Om Mus 100%. Jangan. Masa sparring minta 100%. Sparring loh. Gitu. Nah kalau satu lagi Randy Pangalila ini beda. Nah beda ya. Nah, Randy Pangalila itu ketika dia mempelajari suatu bela diri, dia tidak berpikir saya artis, saya selebritis, bukan. Setiap hal itu bisa dipelajari dan bisa mastering dalam hal apapun. Mungkin dia mengambil contoh kayak dalam hidup dia, saya tahu nyanyi. Dan saya bukan hanya cuma bisa nyanyi, tapi saya mampu mastering dalam nyanyi. Akhirnya nyanyi bagus. Dia main musik. Terus dia ya aktor gitu. Dan dia berpikir bela diri asalkan kamu konsisten dan ketemu guru yang benar, ya mentor yang benar, terus kita jalanin benar-benar sesuai dengan disiplinnya, pasti saya bisa jadi atlet beneran. Nah itu dia bilang gitu. Jadi coach, ini pasti terjadi, saya pasti fight. Yang saya lawan bukan main-main, yang saya lawan adalah atlet beneran. Saya berkomitmen, saya mampu jadi atlet. Nah, memang dia secara fisikal juga mampu. Kan saya mah ketemu dia, fisiknya sudah bugar sekali. Tinggal masukin teknik-teknik aja. Dan tadi, IQ-nya bagus, disiplinnya bagus. Oh disiplin. Iya. Disiplinnya bagus sekali. Tidak pernah mengeluh. Ren, misalkan 10 round heavy back. Saya pantau, saya perbaiki setiap kurangnya. Siap coach, nggak pernah ngeluh. Gitu. Nanti masih habis 10 round heavy back, masih 5 round lagi, masih padding. Masih nggak apa-apa. Tidak mengeluh. Kalau lagi capeknya, teriak doang. Terus duduk, diem.
teng, masuk lagi. Disiplin, nggak ngeluh sama sekali. Berarti emang jiwa fighternya, atletnya ada dia. Ada. Tapi waktu itu berarti waktu lawan, mungkin bisa dibilang momen karir dia yang terbest itu waktu ngalahin KJ kan sebenarnya kan. Waktu ngalahin KJ itu semua orang pada mikir, wah KJ pasti menang. Tapi ternyata terbalik ya kan. Jadi itu sih kalau saya bilang kayak plot twist banget sih. Soalnya kan itu Randy dalam keadaan kayaknya kalah. Iya, awal-awal gitu. jatuh. Awal jatuh. Jadi Randy belum keluarkan 100% dari kemampuannya. Jadi dia tuh berpikirannya gini. Saya mampu bisa atasi, saya akan bermain santai, relax, dan akan panjang, saya akan menghibur. Tapi kaget. Pam, kaget. Karena kan kita kan udah uji coba kemana-mana. Kita try out dulu di Rancamaya itu isinya kostrat semua. Itu fighter semua, sparring. Terus kita ada camp itu punya teman-teman itu ada situ ada Serial Effendi, ada Diki, ada Eko yang papan atas semua fighter-fighter Indonesia biasa aja. Sparring dia bisa imbangin. Makanya waktu itu dia belum keluar semua tapi dikagetin, pam kaget. Randy cuma ngeluarin kayak berapa move tapi langsung finish kan gitu. Tapi memang artinya itu memang dilatih. Move itu memang dilatih. Itu memang tipikalnya dia. Dia fake terus dia back kick. Itu sebenarnya kanan kiri dua-duanya bisa. Kalau nggak di kanan nggak bisa, kiri bisa. Kalau kiri back kick nggak kena, dia akan ambil spinning back fist. Spinning back fist nggak kena, dia ambil hook kick. Udah dia rencanain semua. Tapi begitu move pertama langsung masuk. Itulah. Berarti ini semua bukannya hoki. Bukan itu hoki. Udah dilatih semuanya. Iya. Kan? Itu ada 3 seri. 3 seri itu gini. Dia ambil cangkulan bawah, itu dia udah hitung kalau saya ke bawah, saya pasti ke back kick. Habis saya ke bawah, saya pasti akan back fist. Habis saya ke bawah, terus saya akan masuk ke spinning hook kick. Itu dia udah rencana 3. Tapi baru back kick yang pertama sudah masuk. Gitu. Kalau dia tampung aja back yang pertama, besok yang kedua pasti bukan itu. Yang kedua pasti bukan itu. Dia baru udah perancang 3 seri. Itu emang ya mungkin ya orang nggak nyangka juga lah teknik kayak gitu kan orang nggak gitu nyangka. Biasa orang nggak terlalu peduli, ternyata kena lagi. Iya kena gitu. Oke. Ya memang ya Randy ya oke banget sih waktu itu sih, benar-benar sukses banget ya. Oke, nah sekarang buat ini kita ngomongin tentang ISKA ya. Iya. ISKA ini kan asosiasi, singkatannya apa sih ISKA? International Sport Karate Association. Oh, karate berarti ya. Iya. Jadi sebenarnya versinya ada banyak. Versinya ada 3. International Sport Karate Association, sometimes dia akan sebut International Sport Kickboxing Association karena memang ininya ada ada urutan terciptanya. Pertama tuh dia pakai karate. Kemudian International Sport Kickboxing Association. Terus sekarang artinya dihilangkan. Artinya dihilangkan, di tagline itu Martial Arts and Combat Sports. Gitu di bawahnya. Jadi berarti ISKA ini kan berarti dari luar kan? Awalnya dari negara apa sih awal pertama? Dari Amerika. Oh, Amerika. Dari Amerika. Oke. ISKA awalnya dari Amerika, terus akhirnya darinya karate berarti awalnya. Dari karate. Mulai dia berkembang ke semua bela diri. Iya. Nah, oke. Nah, terus kok bisa Bang Mus tuh tahu bawa ISKA ke Indonesia tuh gimana caranya? Iya, dulu kan ada keperluan sanctioning profesional kickboxing Indonesia. Jadi kalau saya bisa pastikan organisasi resmi yang menaungi kickboxing pro di Indonesia yang pertama ISKA. Yang resmi. Yang resmi itu artinya legalnya ada, license-nya ada. Legalnya ada, legal standing Indonesia-nya ada. Karena dulu misalkan bikin kickboxing profesional di Indonesia, nggak ada. Lindu Aji waktu itu? Lindu Aji itu kalau nggak salah beberapa kali dia kuat. Waktu itu tidak pakai sanction. Nggak pakai sanction. Baru terakhir itu dia coba ngomong sama saya, Pak Gunawan itu, Mus, gimana kalau kita pakai dari luar? Karena dari luar tuh bagus jenjangnya. Terus dia coba 1 kali pakai WKA. Tapi kan tidak ada legal standingnya di Indonesia, cuman pakai WKA aja afiliasi. Pernah dipakai WKA 1 kali, terus, nah
ada keperluan itu ya untuk kickboxing profesional. Dulu ada Wako Indonesia yang ada di Indonesia, itu kan amatir. Wako. Iya, Nah, ini amatir. yang sekarang banyak orang ngomong Iska Wako itu. Iya, Tapi itu Wako itu amatir ya. amatir. Oke. Jadi ketika kita mau memfasilitasi sebuah pertandingan pro, ya jadi hanya rules amatir yang diprokan. Tapi sayangnya tidak ada liga. Ya nggak ada. Artinya kalau ini organisasi amatir, ketika kita membuat pro Indonesia, ya sampai di mana? Sampai di mana? Rankingannya ya Indonesia aja. Artinya tidak ada liga besar yang ada di atasnya. Gitu. Nah, karena Wako itu amatir, maka saya pikir kita perlu masukkan profesional kickboxing Indonesia. Waktu itu saya cuma tahunya Wako, saya bicara sama ketua umumnya, yuk kita masukin Wako Pro. Jadi Wako Pro itu ide saya yang mau masukin Wako Pro. Saya ngobrol sama ketua umumnya. Terus oke, kalau gitu coba tanya ke Presiden ISKA Wako Asia. Saya tanya sama Pak Nasiri. Karena kan saya dulu punya kedudukan bagus di Wako Indonesia sebagai ketua bidang perwasitan. Jadi saya dekat sama Pak Nasiri, Presiden Wako Asia, sama Yung Chon John dekat, Jong Yung Chon dekat. Saya tanya, bagaimana kalau saya masukkan Wako Pro ke Indonesia? Terus dia bilang, ternyata Presiden Wako Asia ini salah satu orang yang menentang adanya Wako Pro. Salah satu yang menentang. Jadi amatir sama pro tidak boleh di Wako. Iya. Oh. Iya, tidak boleh disama-samakan. Jadi itu different organization. Menurut dia gitu. Jadi wah, jalan buntu. Jalan buntu, saya udah nanya, jalan buntu. Sekarang udah ada Wako Pro. Dulunya nggak ada. Sekarang udah ada. Dan itu juga organisasi yang beda. Jadi yang Wako Indonesia ya sendiri, Wako Pro sendiri. Tidak menjadi satu. Nah, dari itu saya berusaha untuk mencari jalan. Dan ya saya tahu satu-satunya sanctioning kickboxing yang paling besar di dunia secara profesional adalah ISKA. Itulah saya berburu. Berburunya email sana, email sini. Bahkan saya sampai ngobrol sama presidennya International Gamma sekarang, Alexander Engelhardt. Itu saya juga sempat ngobrol sama dia. Oh, kalau ISKA sama dulu dikasih tahu orang dari Australia. Dari Australia itu ngoper saya lagi ke orang dari, dia proper saya. Akhirnya tetap nyampe ke Paul Hennessy dari Europe. Dari Paul Hennessy dari Europe baru saya ke presiden internasionalnya, Mr. Corey. Berarti gitu. Benar-benar ngorek-ngorek jalur dari awal ya, iya bukannya yang dikenalin siapa. Enggak. Saya kesana sini. Gitu. Okay. Kalau nggak salah di Australia namanya Shane Kokotis gitu, yang dia sangat ini banget, antusias sekali. Oh, coba hubungi ini gitu. Oke. Nah, sekarang tuh ISKA itu kan berarti kan sebagai asosiasi ya, sanction bodies ya berarti ya. Iya. Nah, sekarang ISKA itu berarti udah di berapa kota? Ada nggak? Udah berapa wasit? Udah ada 15 provinsi. 15 provinsi. Iya. Masing-masing provinsi udah ada wasitnya berarti sudah, ya? Sudah, certified. Iya, jadi mereka sudah bisa siap jalankan satu event di daerahnya. Iya. Ya, gitu. Kalau kita lihat sih memang ISKA ini lumayan banyak ya eventnya ya belakangan ya. Dari daerah-daerah gitu, kita lihat sih memang lumayan banyak sih. Nah, oke, sekarang ISKA itu apa sih bedanya dengan organisasi lain? Ada nggak? Organisasi lain sifatnya yang global atau yang di Indonesia? Yang di Indonesia lah, misalnya Muay Thai atau apa. Apalah, kan banyak nih organisasi lain. Apa ISKA bedanya? Yang pertama, kita adalah satu organisasi lokal yang affiliate to international. Gitu. Itu yang menurut saya beda lah kalau mau disamakan. Terus kalau dari Muay Thai, dari yang lain-lainnya sebenarnya sama, kita sama-sama combat sport. Cuman biasanya orang-orang tuh tersegmen. Tapi kalau ISKA itu tidak tersegmen. ISKA is combat sport. Jadi kalau makanya saya bilang tadi tagline-nya dari karate berubah jadi kickboxing, sekarang jadi ISKA itu combat martial arts and combat sport.
Tagline-nya. Tidak lagi nyebut karate, tidak nyebut kickboxing. Basically kalau ISKA ini bisa sanction macam-macam combat sport, mau gaya tinju, mau gaya kickboxing, itu semua bisa gitu Jadi ya. palu gada. Palu gada. Nah, tapi tetap dengan acuan rules internasional. Oh, gitu. Oke. Berarti ya udah kalau peraturan tinju ya tinju gitu loh, ngikutin peraturan internasional. Gitu. Oke. Nah sekarang apa menurut Bang Mustadi tantangan besar untuk ekosistem combat sport di Indonesia? Kalau menurut saya tantangan besarnya adalah bagaimana kita personal maupun organisasi benar-benar bahu-membahu dengan satu tujuan sama, tekad yang sama, memajukan combat sport di Indonesia dan menyingkirkan ego. Karena kalau bicara masalah organisasi, di dalamnya ada politik, ada kepentingan. Ketika ada politik, ada kepentingan, ego bermain. Ketika ego bermain, maka yang dicederai adalah praktisinya, atlet. Gitu. Itu aja sih kalau misalkan kita bisa benar-benar murni punya tujuan yang sehat gitu. Menciptakan ekosistem combat sport yang sehat di Indonesia, mulai dari itu. Ya, ya, singkirkan ego. Singkirkan ego ya. Ya, jadi nggak ada tuh. Sekarang kan ini lagi makin ini lagi. Sebenarnya kalau kita bicara ISKA, WAKO berseteru, ya nggak berseteru, karena masing-masing organisasi punya peraturannya. Itu yang saya bilang ego. WAKO blacklist pemain yang main di ISKA, melarang, terus juga Pertina melarang fighter yang main di Perbati. Dulu ada PBMI melarang fighter yang main di MPI. It's a global problem. Iya, common problem. Dan bukan hanya Indonesia, tapi di semua. Nah itulah kita kalau bisa menyingkirkan hal itu akan lebih baik ke industri combat sport. Dan kalau kita bicara industri combat sport, bukan hanya orang-orang yang promotor yang akan diuntungkan, bukan hanya orang-orang yang punya usaha kayak gini kan, usaha-usaha yang harus berjalan dari industri combat sport, tapi juga atletnya sejahtera. Benar. Itu sih. Iya benar. Jadi memang sering kejadian itu ya itulah kepala-kepala ini bilang, wah lo atlet ini nggak boleh tanding di sini, nggak boleh tanding di sini. Saya pun juga sering sih ngobrol juga sama beberapa yang ngelarang gitu kan. Saya bilang, apa sih harus ngelarang gitu loh. Betul. Iya kan, ya biarin aja dia fight di mana kan, butuh kita kan. Masalahnya gini loh. Masalahnya kan event fight di Indonesia kan nggak banyak ya. Jadi kalau misalnya si ini ada bikin hajatan, bikin event, masa nggak boleh datang? Iya, masa nggak boleh tanding gitu kan? Padahal kan ya orang tandingnya juga dikit pertandingan event gitu kan. Makanya kalau bisa ya mungkin yang sekarang yang lagi paling rame itu Pertina Perbati sih memang ya. Iya. Dan yang sebelumnya IBCA Pertacami. Oh iya. Itu juga sama. Tapi ya saya harap dari pemerintah yang berwenang, entah dari dia, kalau KONI Kemenpora ya, mungkin punya andil untuk melihat hal-hal seperti ini, apa yang menjadi penghalang kemajuan olahraga di Indonesia. Di antaranya hal kayak gini yang berhubungan dengan ego, politik organisasi. Kalau bisa dicari jalan tengahnya, kayak gitu. Karena saya juga sebagai organisasi saya nggak rasa dirugiin. Tapi yang dirugiin adalah atletnya. Gitu. Atlet yang dirugikan. Ya itu sih memang kita harapin berarti kalau fighter ISKA bebas. Mau tanding di mana bebas. Karena kan saya bilang sebenarnya tidak ada perseteruan, yang ada adalah peraturan. Karena tidak perlu ada perseteruan, dia tinggal bikin peraturan aja. Kamu tidak boleh main di sana, nanti kamu coret kan gitu. Dan kita tidak tercederai, tapi ya peraturan dia yang justru menyulitkan atletnya untuk berprestasi di luar. Benar. Gitu. Ya itulah kalau bisa ya kepala-kepala organisasi udahlah santai aja lah, mau biarin aja atlet mau tanding di mana. Iya. Kecuali sudah kontrak. Kecuali udah kontrak. Ada program, kan takut cedera. Itu beda. Takut cedera. Oke. Nah, sekarang ISKA kan kemarin udah pernah bikin tuh ya event pertandingan kickboxing event sendiri gitu kan. Nah, kapan tuh ada mau bikin lagi rencananya? Rencana mungkin awal tahun lah. Awal tahun. Ya, karena kan sebenarnya itu agenda pusat
agenda ISKA pusat. Dan ternyata setelah saya jabarkan konsep tentang kemarin itu ISKA Indonesia Open, itu diterima baik sama promotoran Bandung Gelut Day. Dia pikir ini konsepnya bagus banget dan ini kayak lebih menerima fighter tuh dengan masif. Jadi kita itu fokus di pembibitan. Jadi saya bikin waktu kemarin ISKA Indonesia Open kita bikin dari pre-kadet. Pre-kadet itu 7 sampai 10 tahun. Kemudian kadet, kemudian younger junior, baru junior, baru senior. Jadi ada 5 kategori usia yang itu lingkupnya dia lebih luas. Dan itu kemudian kita juga memperkenalkan tatami sport. Yang dimana orang tatami sport itu tidak teredukasi. Tatami apa bedanya gitu. Akhirnya kita edukasi bahwa tatami sport itu lebih ringan dan tidak perlu takut cedera yang seperti di ring sport yang keras kayak gitu. Jadi kita mulai dapat welcome dari teman-teman fighter, praktisi dan ofisial. Itu besok tanggal 26 Oktober 380 peserta. Kalau nggak salah jumlah fightnya ada 5 arena di mana setiap 5 arena itu 60 fight. 60 fight. Jadi 6 kali 5 300 fight. Gila sih. 300 fight dalam 1 hari. Gila sih. Dalam 1 hari. Itu yang kemarin ini? Yang tanggal 26. Oh, tanggal 26 kemarin. Besok. Oh, besok. Oh, iya. Minggu depan. Mungkin ini tayang kita sudah main. Ya kan? Ini tayang sudah terjadi. Tapi tinggal lihat di Instagramnya. Ini amazing ya. Jadi di acara ini itu sampai yang baru-baru aja bisa ada kesempatan untuk tanding sampai anak-anak gitu kan. Jadi ini cocok banget sih untuk pembibitan sih, benar-benar luar biasa nih. Ini salah satu program yang sangat bagus dari ISKA. Ya, semoga banyak banget nih event-event, semoga banyak sponsor-sponsor juga yang mau bantu support di event-event ISKA. Oke, nah pertanyaan terakhir nih. Bang Mus bisa nggak kasih tips nih untuk fighter-fighter anak-anak muda yang mau mulai bertanding di dunia combat sport? Apa kasih tips-tipsnya? Saya tuh malah pengen kasih tips sama orang-orang yang ngerasa, karena banyak begini. Coach saya mau bertanding tapi saya tidak punya camp gitu. Coach saya gurunya YouTube gitu ya. Saya cuma mau bilang itu tidak cukup. Coba datanglah ke camp-camp yang terdekat, yang benar-benar di situ ada guru, ada pelatihnya. Dan jika Anda memang tidak punya guru tapi Anda punya keinginan, bangunlah sebuah komunitas. Jadi banyak orang yang membangun komunitas dan akhirnya dia fight. Kemarin itu saya menemukan ada beberapa komunitas, 3 atau 4 komunitas yang dia mendaftar. Jadi campnya di mana? Kita nggak ada camp, tapi kita komunitas. Kita ketemu orang-orang yang memang ingin dan kita nggak punya camp, kita kumpul. Kita kumpul, kita berbagi, kita sharing, kita kumpul-kumpul patungan, kita beli alat, kita beli ini. Terus pelatihnya siapa? Pelatihnya kita aja. Kita banyak kan belajar dari YouTube gitu. Nah, tapi kadang-kadang karena ada teman-teman yang lebih bagus dari ketemu fighter, akhirnya karena ini komunitas, mereka undang. Mereka undang, akhirnya ya senang juga namanya komunitas. Akhirnya mereka latihan bareng, sharing. Itu ada banyak. Ada yang dari komunitas boxing jalanan atau apa gitu. Saya ada beberapa komunitas itu ikut fight. Nah, maksud saya mungkin buat teman-teman jangan pernah patah semangat, semua pasti ada jalan. Yang penting adalah konsistensi dan disiplin. Itu aja. Waduh, itulah tips-tips ya buat kalian ya. Berarti jangan ada alasan, wah saya nggak punya camp atau apa. Banyak loh camp-camp yang, bahkan nggak ada camp ya tadi, komunitas doang. Orang-orang yang emang suka latihan bareng dan mereka ternyata berhasil untuk bertanding. Gitu loh. Kenapa sih harus ada komunitas? Karena ini olahraga fight. Kamu nggak bisa sendirian. Kamu nggak bisa hanya mukulin sansak, tiba-tiba kamu fight, kamu ketemu sansak yang nyerang balik. Nah, itu maksudnya. Iya, benar, ini memang butuh komunitas. Jadi butuh partner. Jadi kalau kamu bisa mengumpulkan beberapa orang untuk latihan bareng, itu sih lebih wise sih. Iya, benar, jadi buat orang-orang yang memang ngerasa, apalagi yang di daerah. Kok di sini mah nggak ada camp, bilang gitu. Tapi kita pengen, ya itu maksud saya solusi. Gitu. Berarti tanding, harus ada sparringnya lah. Iya, sparringnya. Kalau nggak ada sparring mah percuma. Iya dong. Karena kan yang nanti dihadapin pohon pisang yang bisa nendang balik. Bukan cuma mukulin pohon pisang aja yang diem. Iya. Oh, gitulah.
Oke lah, itu aja sih podcast ya. Pertanyaan thank you banget nih Bang Mus sudah Siap. podcast bareng sama kita di Fight Ring Podcast. Ya, tujuan kita dari Fight Ring ini adalah kita tuh mau ajak sharing-sharing nih untuk orang-orang yang banyak berjasa di dunia combat di Indonesia gitu loh. Jadi banyak mungkin dari kalian yang mungkin nggak ngerti, bahkan belum kenal ini loh sebenarnya orang-orang yang di belakang dunia combat sport tuh selain dari atlet ya. Iya kan? Kalau atlet oke lah banyak yang kenal gitu kan. Oh ini fighter. Tapi ternyata ini loh orang-orang background di belakangnya yang mungkin kalian nggak tahu. Makanya Fight Ring ini nih kita emang sengaja mau ngobrolin dengan orang-orang legend-legend kayak gini. Oke, thank you Bang Mus. Siap, terima kasih banyak. Thank you. Ya, sampai ketemu lagi di Fight Ring podcast selanjutnya. Bye.